Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Amelia, mahasiswi IAIN Pontianak Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 12204011. Nah, di video kali ini saya akan menjawab beberapa soal ujian akhir semester dari Fikih Mawaris yang diampu oleh dosen kita, yakni Bapak Kawakib. Nah, di soal yang pertama itu kita berbicara tentang masalah Umuriyah 1 dan Umariyah 2. Kalau kita berbicara tentang Umariyah, masalah Umariyah ini adalah dua kasus warisan yang diputuskan oleh Umar bin Khattab, yang mana ibu itu memperoleh 1/3 dari sisa harta setelah bagian suami atau istri diambil. Setelah itu keputusan ini diikuti oleh jumhur ulama. Kalau Umariyah 1, ahli warisnya itu ada suami, ibu, ayah. Bagian suami itu 1/2, ibu itu 1/3 dari sisa, ayah itu dapat sisa. Contoh, harta 12 dibagi ke suami, suaminya dapat 6, ibunya dapat 2, dan ayah dapat 4. Kalau Umariyah kedua, itu ahli warisnya ada istri, ibu, ayah. Bagiannya istri itu 1/4, ibu itu 1/3 dari sisa, terus ayahnya itu dapat sisa. Contoh, harta 12, istrinya 3, dapat 3, ibu itu dapat 3, ayah dapat 3. Yang kedua, menjawab tentang masalah mustarokah atau himariyah. Disebut mustarokah karena saudara sekandung itu digabung dengan saudara seibu dalam bagian 1/3. Menurut jumhur ulama, saudara sekandung ikut berbagi bersama saudara seibu. Terus perhitungannya itu suami itu dapat 1/2, ibu itu 1/6, 1/6 sisa. Terus 1/3-nya itu dibagi bersama saudara seibu dan sekandung. Perbedaan mazhab Hanafi itu menggugurkan saudara sekandung, sedangkan Syafi'i itu membagikan bersama. Terus menjawab soal yang nomor 3, yakni tentang munakosah. Yang mana munakosah ini maksudnya adalah harta yang dibagikan. Munasakah adalah metode penyelesaian warisan bertingkat ketika ahli waris meninggal sebelum tahap 1. Pewaris itu meninggalkan istri dan 2 anak laki-laki. Tahap yang kedua, salah satu anak itu meninggal dan meninggalkan istri serta anak perempuan. Nah, perhitungan itu dilakukan berlapis sesuai dengan urutan kematian. Nah, menjawab soal yang keempat tentang kewarisan kutsa dan janin. Perlu kita ketahui bahwasannya kutsa adalah individu dengan jenis kelamin tidak jelas. Hak warisnya itu diambil dari bagian yang paling kecil dari 2 kemungkinan. Nah, janin atau kita biasa kenal dengan ham itu berhak waris jika sudah ada pewaris wafat dan lahir hidup. Nah, bagian warisnya terus ditanggungkan sampai kelahiran. Contohnya itu seperti gini. Pewaris itu meninggalkan istri, ibu, dan anak dalam kandungan. Nah, diasumsikan janinnya ini laki-laki untuk perhitungan awal. Seperti itu. Mungkin hanya ini jawaban yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.